Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, KULTIVATOR Sang Dewi. Episode 2, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis mengerutkan kening, saya benar-benar pemiliknya di sini, saya memiliki kunci rumah di dalam. Kata Nathan Lewis dan mengeluarkan kuncinya. Kunci ini diberikan kepada Nathan Lewis oleh William Smith. Kuncinya bertatahkan logo Teluk Genuo emas. Itu sangat halus, dan keaslian kunci bisa dilihat sekilas. Penjaga keamanan mengambil kunci dan menatap Nathan Lewis lagi, katakan, dari mana kunci ini berasal? Ini adalah kunci villa puncak bukit di Teluk Genuo. Villa ini yang paling mahal, dibeli oleh Tuan Smith, mengapa ada di tanganmu? Nathan Lewis tercengang ketika mendengarnya, dia tidak menyangka bahwa villa yang diberikan William Smith kepadanya adalah yang termahal di Teluk Genuo. Hadiah ini benar-benar tidak kecil. Ini diberikan Presiden Smith kepada saya, kata Nathan Lewis jujur. Omong kosong, saya pikir jika Anda benar-benar mencuri ini, atau mengambilnya, bagaimana itu bisa diberikan kepada Anda? Jaga mereka, aku akan menelepon. Penjaga keamanan baru saja memerintahkan, dan kemudian buru-buru pergi dengan kunci mobil. Melihat ini, Alston Lewis buru-buru menarik Helena Tier keluar dari taksi, dan sopir taksi juga ketakutan, meletakkan barang-barang Nathan Lewis, dan pergi. Nathan, ada apa? Apa yang terjadi? Helena Tier tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa bertanya dengan bingung. Bu, tidak apa-apa, kita akan masuk sebentar. Hanya pemeriksaan rutin, keamanan Teluk Genuo sangat ketat. Nathan Lewis menghibur Helena Tier. Tentu saja, ini adalah area villa terbaik di Gruyères. Ibu bisa mencium aroma bunga di sini. Wajah Helena Tier penuh dengan kegembiraan. Alston Lewis menatap Nathan Lewis dengan marah. Sekarang mereka dihentikan dan dikelilingi oleh keamanan. Jelas ada yang tidak beres. Dia tidak percaya bahwa Nathan Lewis memiliki teman yang akan meminjamkannya sebuah rumah di Teluk Genuo. Pada saat ini, Mercedes-Benz hitam perlahan berhenti di depan Nathan Lewis dan berkata, "Hei, bukankah ini Nathan Lewis? Bagaimana keluargamu datang ke sini? Dengan begitu banyak barang, apakah akan pindah ke Teluk Genuo?" Pintu terbuka, dan Marcelo Tavian berjalan turun dari kursi penumpang. Dia menatap Nathan Lewis dengan penuh sinis. Kemudian Shania Gwen dan Wendy Jin juga turun dari mobil. Mereka bertiga tertawa melihat keluarga Nathan Lewis. Mereka juga datang ke Teluk Genuo, terutama karena Shania Gwen ingin memamerkan kamar pernikahan yang dibeli Leon Cale di Teluk Genuo, jadi mereka mengajak Marcelo Tavian dan Wendy Jin ke sini. Akibatnya, kami menemukan adegan seperti itu, dan mereka bertiga kebetulan menonton kegembiraan. Nathan Lewis melirik ketiga orang itu dengan dingin dan mengabaikan mereka. Apa yang terjadi? Shania Gwen bertanya kepada seorang penjaga keamanan. Penjaga keamanan tidak berani menyinggung Shania Gwen ketika dia melihat bahwa Shania Gwen berpakaian indah dan mengendarai Mercedes-Benz, dan berkata dengan suara rendah, "Nona, orang-orang ini mengatakan bahwa mereka adalah pemilik Teluk Genuo, dan mereka bahkan memiliki kunci villa di dalam. Kapten kami mencurigai itu. Kuncinya diambil atau dicuri oleh mereka, jadi saya pergi untuk memverifikasinya." Begitu mendengar kata-kata penjaga keamanan, Shania Gwen dan lainnya meledak dalam tawa, kehabisan napas. "Hahaha, Nathan Lewis, kamu benar-benar berbakat. Dengan kunci villa, kamu berlari dan berkata bahwa kamu adalah pemiliknya. Apakah kamu bodoh, atau apakah kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh?" Marcelo Tavian tersenyum, mata penuh ejekan. "Apakah kamu tahu berapa harga villa di sini? Bisakah kamu membelinya? Kamu tidak bisa membeli villa di sini selama 100 tahun dengan ayahmu yang menyapu jalanan." Wendy Jin tidak bisa menahan tawa. "Cepat usir orang-orang ini, terutama orang ini. Dia adalah tahanan. Dia dibebaskan hari ini. Jika kamu membiarkannya masuk, itu akan mempengaruhi reputasi komunitas." Shania Gwen menunjuk Nathan Lewis dan berkata kepada penjaga, "Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." Ketika penjaga keamanan mendengarnya, mereka semua menjadi gugup dan mengeluarkan tongkat mereka.
Jika Nathan Lewis benar-benar seorang tahanan yang baru saja dibebaskan, pemilik komunitas pasti akan merasa tidak nyaman ketika mengetahuinya. Keamanan akan kurang beruntung. Nathan Lewis, mengapa kamu tidak bergegas dan membawa ibu dan ayahmu menyapu jalan? Apakah kamu benar-benar membutuhkan keamanan untuk melakukannya? Marcelo Tavian memandang Nathan Lewis dengan mencibir. Apa yang kamu katakan? Nathan Lewis mengepalkan tangannya erat-erat ketika dia mendengar Marcelo Tavian berbicara tentang orang tuanya. Kenapa? Kamu masih ingin memukulku? Marcelo Tavian tidak takut sama sekali, dia tidak bisa menahan tawa, dan berjalan ke Nathan Lewis. Aku tahu kamu belajar di penjara 2 kali, tetapi apakah kamu tahu tempat apa ini? Apakah kamu berani? Apakah kamu ingin melakukannya? Percaya atau tidak, aku akan memenjarakanmu. Marcelo Tavian mendorong Nathan Lewis dengan keras dengan ekspresi arogan di wajahnya. Nathan Lewis, ayo pergi, ayo pergi. Helena Tier meraih lengan Nathan Lewis dan berkata dengan suara memohon. Dia takut Nathan Lewis menyebabkan masalah. Dia tahu bahwa Nathan Lewis baru saja dibebaskan hari ini dan memiliki catatan kriminal. Jika dia dikirim lagi karena perkelahian, Helena Tier benar-benar tidak akan memiliki keberanian untuk hidup. Pada saat ini, wajah Alston Lewis membiru karena marah, dan dia memelototi Nathan Lewis dan berkata, jika kamu tidak mengambil kembali barang-barangmu, kamu akan malu. Alston Lewis mulai mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi, tapi dia benar-benar tersesat. Maafkan pria ini, hahaha, cepatlah, biarkan aku melihatmu, aku pasti akan membalas tamparan itu. Marcelo Tavian memarahi Nathan Lewis dengan kejam. Oke, cepat masuk ke mobil. Berbicara dengan orang seperti itu tidak baik. Shania Gwen memanggil Marcelo Tavian, dan mereka bertiga masuk ke mobil dan melaju langsung ke area Villa Teluk Genuo. Bu, tunggu dulu, villa ini benar-benar dipinjamkan kepadaku oleh seorang teman. Nathan Lewis membujuk Helena Tier untuk tidak khawatir. Tunggu sampai malu dan dipukuli. Alston Lewis meraung pada Nathan Lewis. Nathan Lewis membuka mulutnya untuk membantah dan ingin bertengkar dengan ayahnya, tetapi melihat rambut putih ayahnya, Nathan Lewis tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Kapten Keamanan dengan kunci berlari kembali dengan tergesa-gesa, dan setelah melihat Nathan Lewis, dia langsung tersanjung. Tuan Nathan, saya benar-benar minta maaf, kami membuat kesalahan, sial, sekarang kami mengantar Anda ke atas. Setelah berbicara, Kapten Keamanan berteriak pada penjaga keamanan dengan tongkat, singkirkan tongkat, pergi mengemudi, dan bawa keluarga Tuan Nathan masuk. Oh, beberapa penjaga keamanan dia mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengemudi sebuah mobil, memuat barang-barang ke dalam mobil, dan mengirim keluarga Nathan Lewis ke Teluk Genuo. Di dalam mobil, wajah Alston Lewis berubah, dia ingin berbicara dengan Nathan Lewis, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Nathan Lewis, aku tidak menyangka itu benar, teman macam apa kamu, siapa yang berani meminjamkanmu villa seperti ini? Helena Tier duduk di dalam mobil, mencium aroma bunga di area Villa Teluk Genuo. Bu, jika kamu punya kesempatan, aku akan membiarkanmu bertemu dengan temanku. Nathan Lewis tahu bahwa Helena Tier penasaran, jadi dia berencana untuk mencari kesempatan bagi Ariana Smith untuk bertemu dengan orang tuanya. Di depan sebuah villa di tengah gunung di Teluk Genuo, mobil Shania Gwen berhenti, dan ketiganya turun dari mobil. Shania, kamu sangat beruntung, villa ini sangat mewah, dan dengan pemandangan ini, jika saya memiliki rumah seperti ini, saya akan rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Wendy Jin memandang villa di depannya dengan iri di matanya. Ada apa? Ini villa Teluk Genuo, tapi semakin mahal. Yang paling mahal adalah villa di atap, dan saya tidak tahu bahwa itu dibeli oleh orang besar. Shania Gwen berkata, melihat ke arah puncak gunung. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nasib buruk hilang pada saat ini, sebuah mobil lewat di depan mereka, jendela terbuka, dan wajah Nathan Lewis terlihat, dengan seringai di wajahnya, menatap Shania Gwen. Nathan Lewis, bukankah pria di dalam mobil Nathan Lewis? Marcelo Tavian adalah orang pertama yang melihat Nathan Lewis dan berteriak keras. Shania Gwen dan Wendy Jin juga melihat Nathan Lewis saat ini, melihat seringai di wajah Nathan Lewis, Shania Gwen sangat marah. Bagaimana orang ini masuk? Apakah penjaga keamanan ini sampah? Shania Gwen berteriak, mungkinkah orang ini benar-benar pemiliknya? Tidakkah kamu melihat bahwa mobil itu juga seorang penjaga keamanan yang mengantar mereka? Wendy Jin mengerutkan kening dan bertanya dengan tatapan ragu. Mereka mengemudi ke atas gunung. Mungkinkah villa mereka di atas sana?
Marcelo Tavian juga mengangkat kepalanya dan melihat kendaraan itu melaju semakin jauh, semakin tinggi dan tinggi. Tidak mungkin, kalau itu Nathan Lewis sama sekali tidak mungkin membeli rumah di sini. Aku paling tahu detail keluarganya. Shania Gwen dengan tegas menyangkal bahwa dia tahu bahwa Nathan Lewis tidak punya uang untuk membeli rumah di sini. Apakah itu diberikan kepadanya oleh keluarga Smith? Saya ingat bahwa Tuan Smith berkata bahwa Nathan Lewis tampaknya telah menyelamatkan hidupnya. Wendy Jin menganalisis dengan cermat. Itu mungkin. Marcelo Tavian mengangguk. Orang ini tidak tahu omong kosong macam apa yang dia miliki, tapi dia benar-benar menyelamatkan hidup Tuan Smith. Kalau tidak, Nathan Lewis pasti akan mati di Hotel Dutch hari ini. Shania Gwen menggigitnya. Sambil menyeringai giginya, dia membuka pintu mobil dan berkata, "Ikuti dan lihatlah." Shania Gwen harus memeriksa untuk melihat apakah Nathan Lewis benar-benar memiliki rumah di Teluk Genuo ini. Mercedes-Benz Shania Gwen mengikuti, menyaksikan Nathan Lewis dan yang lainnya mengemudi sampai ke puncak gunung. Ini, rumah Nathan Lewis yang paling mahal di puncak gunung, kan? Wendy Jin berkata dengan ekspresi kaget saat melihat mobil di depannya melaju menuju puncak gunung. Bagaimana mungkin rumah di puncak gunung bernilai setidaknya 100 juta dolar? Bahkan jika keluarga Nathan Lewis dijual, dia tidak mampu membelinya. Bahkan jika itu diberikan oleh keluarga Smith, itu tidak mungkin cukup murah hati untuk memberikan rumah senilai 100 juta dolar. Marcelo Tavian tidak percaya. Namun segera, mobil di depan benar-benar mencapai puncak gunung, tetapi Shania Gwen dan Mercedes-Benz mereka dihentikan. "Halo Nona, Anda tidak dapat maju karena ini adalah tempat pribadi." Seorang penjaga keamanan menghentikan mobil Shania Gwen. Nathan Lewis telah mengetahui bahwa Shania Gwen dan yang lainnya mengikuti, dan melihat bahwa mereka dihentikan, seringai muncul di wajah Nathan Lewis. Setelah mencapai puncak gunung, seluruh puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Alston Lewis dan Nathan tercengang oleh adegan ini. Helena Tier tidak bisa melihatnya, tetapi dia merasakan udara segar di sekitarnya, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Beberapa penjaga keamanan memindahkan barang-barangnya ke dalam rumah, dan Kapten Keamanan meminta maaf kepada Nathan Lewis sebelum pergi. "Bu, kamu dan ayah akan tinggal di sini di masa depan. Udara di sini sangat bagus dan cocok untukmu memulihkan diri." Nathan Lewis meraih tangan Helena Tier dan berjalan menuju villa. Ketika Alston Lewis memasuki villa, dia tercengang. Dia belum pernah melihat penampilan yang luar biasa dalam hidupnya. Pada saat ini, Alston Lewis membuka mulutnya. Dia ingin meminta maaf kepada Nathan Lewis. Bagaimanapun, dia salah paham, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Alston Lewis tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah berkeliling rumah, Nathan berkata, "Ayah, Ibu, aku akan membawamu keluar dan mengenal jalan." Agar tidak tersesat, ibu tidak bisa melihatnya, tetapi bisa merasakannya. Wajah Helena Tier penuh kerutan saat dia tersenyum. "Bu, jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkan matamu." Nathan Lewis membawa orang tuanya keluar dari villa dan mengagumi pemandangan indah di puncak gunung. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat orang tuanya, Nathan Lewis memberitahu Helena Tier, dia merasakan sedikit kesegaran dari alam, yang juga bercampur dengan aura. Untuk mengetahui bahwa Nathan Lewis berkultivasi, yang dia butuhkan hanyalah aura. Aura di sini jelas jauh lebih bagus daripada yang di bawah, yang lebih bermanfaat bagi Nathan Lewis untuk berlatih. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Nathan Lewis menghela nafas. "Apa yang kamu katakan?" Helena Tier bertanya. "Oh, tidak apa-apa, aku bilang ini benar-benar tempat yang bagus untuk pensiun." Nathan Lewis tersenyum ringan. Ketika mereka berbelok ke jalan di mana mereka datang, mereka menemukan bahwa Shania Gwen tidak pergi. Pada saat ini, mereka bertiga melihat Nathan Lewis muncul, dan semua memusatkan perhatian mereka pada Nathan Lewis. Nathan Lewis memandang Shania Gwen dan yang lainnya dengan mencibir. Beberapa orang dipisahkan oleh gerbang di tengah, tetapi gerbang ini menjadi simbol dua identitas. Nathan Lewis menatap ketiganya dengan jijik di matanya. Melihat Nathan Lewis seperti itu, Shania Gwen menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Nathan Lewis ini menjadi pemilik villa di puncak bukit. "Nathan Lewis, temanmu benar-benar baik, bersedia meminjamkanmu villa yang bagus. Ketika kamu punya waktu, minta temanmu makan bersama." Helena Tier tidak tahu bahwa Shania Gwen ada di depan dia, jadi dia menoleh ke Nathan Lewis. "Oke," Nathan Lewis mengangguk. "Sial, ternyata dipinjam, kupikir itu miliknya."
Shania Gwen merasakan banyak kegembiraan ketika mendengarnya. Saya bertanya kepada seorang teman tentang itu. Villa ini milik keluarga Smith. Sepertinya Nathan Lewis meminjamnya untuk digunakan sebagai hiburan, kata Marcelo Tavian sambil memegang telepon dan melihat informasi di dalamnya. Orang ini menyelamatkan hidup William Smith, ini akan memakan keluarga Smith seumur hidup, dan bahkan meminjam villa untuk berpura-pura menjadi orang kaya. Wendy Jin mencibir. Ketiganya memandang Nathan Lewis dengan jijik, dan tidak lagi memiliki perasaan kerdil sekarang. Bahkan jika saya meminjam villa, saya lebih baik dari Anda. Jika Anda memiliki keterampilan, naiklah. Nathan Lewis mengaitkan tangannya pada mereka bertiga setelah mendengarkan ejekan masam dari ketiganya. Nathan Lewis, jangan berpuas diri, aku tidak percaya bahwa keluarga Smith akan melindungimu seumur hidupmu. Shania Gwen meludah dengan keras dan berbalik. Mereka tidak suka cara mereka memandang Nathan Lewis seperti ini. Nathan Lewis, jangan berhubungan dengan Shania Gwen di masa depan. Wanita seperti itu adalah ular dan kalajengking. Siapapun yang mendekat akan digigit. Setelah mendengar suara Shania Gwen, Helena Tier membujuk Nathan Lewis. Bu, begitu, ayo kita pergi. Nathan Lewis mendukung Helena Tier dan terus berputar. Alston Lewis mengikuti di belakang dengan tangan di belakang. Setelah lelah berbelanja, kembali ke villa untuk beristirahat. Pada saat ini, Porsche merah berhenti di pintu masuk villa. Nathan Lewis melihat bahwa Ariana yang datang. Nona Ariana, mengapa kamu ada di sini? Nathan bertanya dengan heran. Jangan selalu memanggilku Nona Ariana. Nona Ariana, aku punya nama, kamu bisa memanggilku Ariana. Ariana berkata kepada Nathan, saya mendengar penjaga keamanan di sini memanggil dan mengatakan bahwa saya curiga Anda mencuri kunci. Saya khawatir ada kesalahpahaman, jadi saya bergegas. Petik 2. Nathan Lewis melihat bahwa Ariana datang ke sini khusus untuk masalah ini, dan merasa bersyukur di dalam hatinya. Tidak apa-apa, kesalahpahaman telah dijelaskan dengan jelas, tetapi ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya masih membutuhkan bantuan Anda. Petik 2. Ada apa? Katakan padaku. Ariana mengangguk. Saya memberitahu orang tua saya bahwa rumah itu dipinjam. Anda kebetulan ada di sini, jadi masuklah dan bantu saya menanganinya, dan katakan bahwa Anda meminjamkan rumah itu kepada saya. Saya tidak ingin orang tua saya tahu tentang banyak hal. Nathan Lewis berbisik. Mudah ditangani. Ariana Smith tersenyum sedikit, berpikir untuk berjalan di dalam villa, tetapi hanya setelah mengambil 2 langkah, Ariana tiba-tiba menoleh untuk melihat Nathan Lewis. Kamu berkata, apakah aku akan bertemu dengan orang tuamu? Nathan Lewis kehilangan kata-kata, dan terpana di tempat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aku bercanda denganmu, itu membuatmu takut. Ariana tersenyum dan berjalan ke villa. Nathan Lewis tersenyum masam dan mengikutinya. Faktanya, setelah Ariana baru saja mengatakan apa yang dia katakan kepada orang tuanya, hati Nathan benar-benar berdebar. Dia hanya orang biasa yang tidak bisa lebih biasa, dan Ariana adalah gadis tertua dari keluarga Smith. Perbedaan antara identitas keduanya terlalu besar, jadi Nathan Lewis sedikit takut. Ayah, Bu, ini teman yang pinjamkan rumah, Ariana Smith. Memasuki villa, Nathan Lewis memperkenalkan Alston Lewis dan Helena Tier. Begitu mereka mendengar bahwa rumah ini milik orang lain, Helena Tier dan Alston Lewis yang sedang duduk di sofa buru-buru berdiri. Halo Paman, halo Bibi, aku datang terburu-buru dan tidak membeli hadiah untuk kalian berdua. Ariana berkata dengan sangat sopan. Nona Ariana, sama-sama. Anda dapat meminjamkan rumah yang begitu bagus untuk keluarga kami. Keluarga kami tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami tidak akan pernah bisa tinggal di rumah yang begitu bagus dalam hidup kami. Helena Tier menatap wajahnya. Setelah berbicara, dia mendorong Alston Lewis di sebelahnya. Orang tua, cepat tuangkan teh untuk Nona Ariana. Alston Lewis mengangguk buru-buru. Alston Lewis tampak bodoh sekarang, dia benar-benar tidak menyangka Nathan Lewis memiliki teman yang begitu cantik, dan melihat pakaian dan temperamen Ariana Smith, dia pasti putri dari keluarga besar dan keluarga kaya, jika tidak mungkin untuk membeli villa Teluk Genuo. Jika Alston Lewis tahu bahwa Ariana adalah putri William Smith, orang terkaya di Gruyères, dia akan terkejut. Paman, jangan repot, aku akan melakukannya sendiri. Ariana bergegas menemuinya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dan kemudian menuangkan secangkir teh merah untuk Alston Lewis dan Helena Tier. Ini adalah rumah Ariana, tentu saja dia tahu di mana semuanya.
Paman, Bibi, ini teh merah. Ini memiliki rasa manis yang samar untuk diminum, tetapi sangat efektif dalam menurunkan lipid dan tekanan darah. Sangat cocok untuk diminum oleh orang tua. Ariana meletakkan teh di depan Alston Louis dan Helena Thier. Nona Ariana terlalu sopan, meskipun saya tidak bisa melihat, tetapi saya tahu dari suaranya bahwa Nona Ariana adalah wanita cantik dengan hati yang baik. Jika ada yang bisa menikahi Nona Ariana, itu akan menjadi berkah dalam 8 kehidupan. Helena Thier berkata dengan kata-kata, tidak peduli apa identitas Ariana Smith, untuk dapat meminjamkan villa mahal seperti itu kepada Nathan Lewis, itu membuktikan bahwa dia tidak membenci Nathan, dan bahkan memiliki kesan yang baik tentang Nathan. Jika tidak, siapa yang akan menjadi teman biasa yang akan meminjamkan villa mahal seperti itu? Jadi Helena Thier memikirkan apa yang dikatakan Ariana. Mari kita lihat apa maksud Ariana Smith. Bibi, aku tidak sebaik yang kamu katakan, tapi aku memiliki temperamen yang buruk. Nathan Lewis mengira aku memiliki temperamen yang buruk dan meneriakiku. Ariana tidak dapat memahami arti kata-kata Helena Thier, jadi dia tersenyum sedikit, setengah bercanda. Benarkah? Helena Thier tertegun, dan segera melambai kepada Ariana. Nona Ariana, Anda datang kepada saya. Sebenarnya, keluarga saya biasanya cukup baik, tetapi kadang-kadang dia terlihat seperti keledai yang keras kepala. Itu terserah dia, ayah, jika dia berani meneriakimu, katakan padaku, dan aku akan memberinya pelajaran. Ariana Smith terkikik ketika mendengar ini, seperti keledai yang keras kepala. Sambil tertawa, Ariana tidak lupa untuk melihat Nathan, membuat Nathan terlihat malu. Bu, jangan bicara omong kosong, orang-orang masih sibuk, jadi aku tidak punya waktu untuk duduk dan mengobrol denganmu. Nathan berencana untuk membiarkan Ariana pergi, atau Helena Thier akan mengatakan sesuatu sebentar lagi. Tidak apa-apa, aku suka mengobrol dengan Bibi. Ariana duduk di sebelah Helena Thier. Kali ini, Helena Thier tidak bisa menutup mulutnya dengan senyum, meraih tangan Ariana, dan keduanya mulai mengobrol selama lebih dari 2 jam, sampai hari gelap, dan Ariana pergi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan, Nona Ariana benar-benar baik. Anda dapat mengatakan dia adalah seorang wanita besar dengan mendengarkan kata-katanya, dan dia tidak sombong. Anda harus bekerja keras. Petik 2. Ariana berjalan kembali, dan Helena Thier berkata kepada Nathan Lewis. Bu, kami hanya teman biasa, kata Nathan tanpa daya. Nathan, saya pikir Nona Ariana juga baik. Dengarkan kata-kata ibumu dan bekerja keras. Ayahmu selalu benar. Pada saat ini, Alston Lewis juga angkat bicara. Anda harus tahu bahwa Alston Lewis tidak akan mengikuti Nathan untuk mengucapkan kata-kata ini dengan mudah. Kali ini, sepertinya dia sangat menyukai Ariana. Dia merasa Ariana baik, jadi dia membujuk Nathan. Oke, jangan khawatir tentang itu. Nathan terdiam beberapa saat dan berjalan ke kamar. Setelah memasuki kamar tidur, Nathan tidak langsung berbaring untuk tidur, tetapi duduk bersila, memejamkan mata sedikit, pikirannya bergerak, dan seni konsentrasi mulai aktif, dan energi spiritual di sekitarnya bergegas menuju Nathan Lewis seperti air pasang. Selama 3 tahun terakhir, Nathan Lewis telah bertahan dalam kultivasinya dan tidak pernah beristirahat selama sehari. Ini juga permintaan Ryan Troy. Meskipun dia keluar dari penjara dan Ryan Troy tidak bisa lagi mengendalikannya, Nathan Lewis akan bertahan. Tak lama kemudian, aura dari puncak gunung, disertai hembusan nafas Nathan Lewis, perlahan memasuki tubuh Nathan Lewis. Aura tersebut membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Nathan Lewis, dan kemudian dihirup oleh Nathan Lewis. Sekarang Nathan Lewis hanya pada kekuatan periode pelatihan energi, jadi dia menyerap lebih sedikit energi spiritual dalam pernapasan. Bahkan jika dia menghirup banyak energi spiritual, tubuhnya saat ini tidak dapat dikonsumsi sekaligus. Dia perlu secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu, dan segera matahari muncul di cakrawala, dan Nathan Lewis perlahan membuka matanya. Mengambil napas panjang, Nathan Lewis merasa tubuhnya lebih nyaman daripada sebelumnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dan lebih murni daripada di penjara. Setelah berlatih, tidak ada jejak kelelahan. Nathan, waktunya sarapan. Suara Helena Thier terdengar di luar. Nathan meregangkan otot dan tulangnya, membuka pintu dan berjalan keluar. Sarapan dibuat oleh Alston Lewis, dan setelah kedatangan Ariana kemarin, sikap Alston Lewis terhadap Nathan jelas jauh lebih lembut, setidaknya dengan senyum di wajahnya, tidak terlalu arogan. Setelah sarapan, Helena Thier meminta Alston Lewis untuk menemaninya berjalan-jalan,
Sementara Nathan berencana untuk turun gunung, dan kemudian pergi ke pasar barang antik untuk melihat apakah dia dapat menemukan kuas tulis dan cinnabar. Dia ingin menyembuhkan penyakit ibunya secepatnya, agar ibunya bisa melihat cahaya kembali. Di tengah jalan mendaki gunung, di Villa Shania Gwen, Marcelo Tavian dan Wendy Jin tinggal di sini tanpa pergi di malam hari. Pada saat ini, Shania Gwen tampak marah, memikirkan pernikahan yang dihancurkan oleh Nathan Lewis kemarin. Dia marah untuk sementara waktu, dan sekarang Nathan Lewis masih hidup, bagaimana Shania Gwen dapat menanggungnya? Marcelo Tavian, kapan teman-teman yang kamu sebutkan itu akan datang? Shania Gwen bertanya pada Marcelo Tavian. Ayo, teman-temanku semua adalah pelatih. Ini lebih dari cukup untuk melawan Nathan Lewis, dan mereka semua ahli bela diri. Mereka benar-benar setia. Marcelo Tavian tahu bahwa Shania Gwen marah, jadi dia memanggil beberapa teman. Kemarilah, bersiaplah untuk menghadapi Nathan Lewis, dan juga balas dendam dengan tamparan di wajah. Itu bagus, aku tidak percaya bahwa Nathan tidak akan pernah turun gunung, maka keluarga Smith dapat merawatnya selama sisa hidupnya. Shania Gwen menggertakkan giginya, sampah ini mematahkan lengan kakak Leon dan merusak pernikahanku, sialan. Setelah berbicara dengan marah, Shania Gwen memandang Marcelo Tavian dan berkata, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemui kakak Leon. Aku akan mengurus urusan Nathan Lewis, dan aku akan memberi itu untukmu. Begitu urusan selesai, manfaatnya tidak akan berkurang. Tidak masalah, tunggu saja kabar baikku. Marcelo Tavian mengangguk senang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis berjalan menuruni gunung, tetapi dia dihentikan oleh 4 atau 5 orang begitu dia berjalan di tengah gunung. Nathan Lewis, aku sudah lama menunggumu, dan kamu turun. Marcelo Tavian memandang Nathan Lewis dengan mencibir. Di belakang Marcelo Tavian, beberapa orang memegang tongkat dengan ekspresi garang di wajah mereka. Tunggu aku. Nathan Lewis menatap Marcelo Tavian dengan dingin, jika itu pertarungan, kamu tidak cukup bagiku untuk bertarung. Aku menjatuhkan selusin orang dari keluarga Cale kemarin. Apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku hanya dengan beberapa orang? Hahaha, Nathan, kamu tidak tahu siapa yang aku cari hari ini, jadi kamu berani mengatakan hal-hal besar seperti itu, dan menunggu kamu berlutut dan memohon belas kasihan nanti, ayah menangis. Ketika kamu memanggil ibumu, kamu akan tahu. Marcelo Tavian tersenyum, tidak memperhatikan Nathan Lewis sama sekali. Kemarin, Marcelo Tavian melihatnya. Selusin orang botak semuanya adalah gangster, dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka dirobohkan dengan satu pukulan oleh Nathan Lewis. Tapi hari ini berbeda. Beberapa orang yang dia cari semuanya adalah peserta pelatihan, dan mereka semua adalah pemain bagus dengan 1 lawan 10, dan itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Nathan Lewis. Sepertinya tamparan itu benar-benar memukulmu dengan ringan, dan aku seharusnya mematahkan tangan dan kakimu saat itu, jadi kamu tidak perlu berlaga di depanku. Nathan Lewis melirik Marcelo Tavian sambil berkata, sial, kamu masih membicarakan apa yang terjadi kemarin. Jika aku tidak memukulmu sampai berlutut dan memohon belas kasihan hari ini, nama keluargaku bukan Tavian. Kata Marcelo Tavian, berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, saudara-saudara, jika Anda memukuli anak ini ke tanah dan memohon belas kasihan, seseorang akan mendapatkan 100.000, apakah Anda bisa mendapatkan uang ini terserah Anda. Begitu mereka mendengar imbalan 100.000, mata beberapa orang segera mulai menyala. Jangan khawatir, kamu bilang biarkan dia menangis, kami tidak akan pernah membiarkan dia tertawa. Kamu bilang biarkan dia berlutut, kami tidak akan pernah membiarkan dia berdiri. Sepertinya anak ini begitu lemah, aku akan membuatnya menangis dan memanggil ibunya. Beberapa orang memandang Nathan Lewis dengan jijik, dan tidak menganggap serius Nathan Lewis sama sekali. $100.000 itu dari Shania Gwen, kan? Nathan Lewis bertanya pada Marcelo Tavian. Ya, aku tidak takut untuk memberitahumu, tidakkah kamu berani mengganggunya? Kamu memukuli putra keluarga Cale, tidak mungkin keluarga Cale melepaskanmu, aku hanya memberimu makanan pembuka. Marcelo Tavian mengangguk tanpa malu-malu. Oke, sepertinya aku benar-benar tidak boleh berbelas kasih. Nathan Lewis merentangkan tangannya sedikit tak berdaya, dan kemudian tiba-tiba menendang Marcelo. Mendengar suara ledakan, tubuh Marcelo langsung terbang keluar. Beberapa orang yang masih penuh penghinaan barusan, ekspresi mereka membeku sesaat, dan mereka semua tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka.
Perlu mengetahui bahwa dibutuhkan banyak kekuatan untuk menendang orang dengan satu tendangan. Tampaknya Nathan Lewis benar-benar memiliki dua pukulan. Batuk-batuk-batuk, Marcelo Tafian jatuh ke tanah, batuk seteguk darah, dan kemudian berteriak keras, "Bunuh dia, bunuh dia." 4 atau 5 orang saling memandang, memikirkan $100.000, mereka semua bergegas. Orang-orang ini benar-benar telah berlatih, dan bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Lemah, Nathan Lewis mencibir, lalu bergegas menghampiri. Bang bang bang. Dalam setengah menit, beberapa pelatih yang ditemukan Marcelo Tafian ini jatuh ke tanah dan meratap, masing-masing dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Kali ini, Marcelo Tafian tercengang, dia menelan air liurnya, ekspresinya penuh kejutan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami Nathan Lewis di penjara selama 3 tahun, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Anda harus tahu bahwa beberapa orang yang saya cari semuanya berasal dari sekolah seni bela diri di masa lalu, dan sekarang mereka semua terkenal di dunia bela diri, dan mereka dipukuli oleh Nathan Lewis. Apakah kamu masih mau membunuhku? Nathan Lewis memandang Marcelo Tafian dengan main-main, dan perlahan berjalan menuju Marcelo Tafian yang jatuh ke tanah. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Marcelo Tafian penuh dengan ketakutan, dan dia terus melangkah mundur. Ini adalah ide Sania, aku. Tapi sebelum kata-kata Marcelo Tafian selesai, Nathan Lewis turun dan langsung menginjak lengan Marcelo Tafian. Marcelo Tafian menjerit, diikuti oleh rasa sakit yang parah di seluruh lengannya. Lengan Marcelo Tafian patah. Jangan gunakan Sania Gwen untuk menindasku. Lagi, entah itu dia atau Leon Kale, aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ini adalah jalan antik terbesar. Banyak pecinta barang antik datang ke sini untuk berbelanja. Ada kios di kedua sisi jalan. Di tempat ini, hampir tidak ada barang yang tidak bisa kamu beli, tetapi keaslian barang tergantung pada kemampuanmu sendiri. Bahkan para ahli yang berpengetahuan luas di sini memiliki pukulan, teknologi pemalsuan di tempat ini terlalu kuat. Semua hal bercampur, apakah Anda dapat menemukan harta karun tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda sendiri. Nathan Lewis belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya, dan sekarang, melihat berbagai hal yang mempesona, dia merasa sedikit penasaran. Melihat Nathan Lewis seperti ini, banyak pemilik kios menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ini jelas merupakan pemuda yang terpana. Ini adalah pertama kalinya datang ke sini. Orang-orang seperti itu sebaiknya mudah tertipu. Anak muda, apa yang kamu inginkan? Aku memiliki segalanya di sini, dijamin asli. Seorang pemilik kios gemuk meraih Nathan Lewis dengan senyum hangat di wajahnya, dan kemudian berbisik di telinga Nathan Lewis. Anda, hal-hal ini telah saya gali dari tanah dan memiliki sejarah ribuan tahun. Jika Anda membelinya, harganya dijamin berlipat ganda. Nathan Lewis melirik pemilik kios pria gemuk itu, dan hanya ada 2 distan sepanjang 1 meter, ada lebih dari selusin barang berserakan, semuanya tampak usang, dan beberapa perunggu ditutupi dengan patina. Melihat Nathan Lewis melihat kiosnya, pemilik kios gemuk menjadi lebih antusias. Adik kecil, Anda dapat memilih apapun yang Anda suka dan melihat mana yang Anda suka. Karena saya punya pasien di rumah, saya ingin menjual barang-barang ini, jika tidak saya tidak akan menjualnya. Nathan Lewis mengabaikan pemilik kios, tetapi berjongkok, mengambil sebongkah besi berkarat, dan melihatnya dengan cermat. Karena hal-hal di depan mereka semua tidak bernyawa, hanya gumpalan besi yang tidak mencolok ini, yang benar-benar memancarkan jejak energi spiritual. Anak muda, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus, ini adalah lencana pinggang penjaga dari dinasti Qing, tetapi direndam dalam air di bawah tanah, dan sekarang berkarat menjadi gumpalan besi, tetapi juga merupakan barang di istana. Jika Anda suka, 10.000 dijual kepada Anda. Pemilik kios gemuk itu melihat Nathan Lewis memandangi gumpalan besi itu, dan segera memperkenalkannya dengan antusias. Pria gendut ini, aku takut dia akan membuat keberuntungan lagi. Saya tidak tahu di mana harus mengambil bongkahan besi yang pecah, tetapi dia berani meminta 10.000. Di tangan pria gemuk itu, dia pasti akan dibantai. Para pedagang di sekitarnya berbicara dengan suara rendah, dengan tatapan iri pada pria gemuk di mata mereka. Namun, itu benar-benar hal yang baik. Nathan Lewis mengangguk, memegangi gumpalan besi, dia merasakan semakin banyak aura di dalam. Ketika pemilik warung gendut mendengar ini, dia tersenyum diam-diam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, saya semua baik-baik saja,
saya tidak pernah berbohong, jika bukan karena penyakit keluarga saya tidak akan menjualnya seharga $10.000. Yah, ini semua kesayanganku, kata pemilik kios gemuk, matanya merah, dan dia bahkan meneteskan air mata. Nathan Lewis melihat keterampilan akting yang buruk dari pemilik kios gemuk, dan tersenyum dingin di dalam hatinya. $10.000, saya menginginkannya, dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Nathan Lewis tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mentransfer uang. Ketika pemilik warung gendut mendengar ini, dia langsung meledak kegirangan, mengambil kode QR dan berkata, "Anak muda benar-benar baik, tetapi ada satu hal yang perlu saya perjelas, ini tidak akan hilang, Anda bisa berhenti mencarinya sebentar. Jika kembali di sini untuk mengembalikannya, maka saya tidak akan mengembalikannya." Petik 2. Jangan khawatir, karena saya membelinya, saya tidak akan mengembalikannya, saya menamparkan mata, dan saya akui bahwa aku tidak beruntung. Nathan Lewis tersenyum dan mengirim $10.000 langsung ke pemilik kios gemuk. Mendengar kabar uang sudah sampai, pemilik warung gendut itu tertawa. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, banyak orang di sekitar melihat bahwa Nathan Lewis menghabiskan $10.000 untuk membeli tonjolan besi berkarat itu, dan mereka semua banyak berbicara, menunjuk dan mencibir di wajah mereka. Semudah Nathan Lewis, dia masih ingin datang ke jalan antik, jelas dia adalah penguasa pembantaian. Nathan Lewis mengabaikan komentar orang-orang di sekitarnya, dan tidak peduli dengan suara tawa pemilik kios gemuk. Dengan sedikit suara, bongkahan besi itu benar-benar membuka celah di tangan Nathan Lewis, dan celah itu semakin lama semakin besar. Sial, kekuatan tangan anak ini benar-benar tidak kecil. Saya membelinya seharga $10.000, apakah itu hanya untuk melatih kekuatan tangan saya? Tidak terlihat seperti orang kaya ketika dia membelinya. Semua orang yang melihat merasa luar biasa. Bahkan pemilik kios gemuk itu menatap lurus ke arah Nathan Lewis, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Nathan Lewis. Segera, bongkahan besi pecah, dan kemudian cahaya menyilaukan bersinar dari dalam. Sepotong batu giok hanya seukuran ibu jari, tetapi sebening kristal, hijau zamrud, muncul di dalamnya. Nathan Lewis mengeluarkan batu giok dan membuang cangkang berkarat, auranya baru saja keluar dari batu giok. Kaisar Hijau, ini Kaisar Hijau. Saya kaya, saya mengandalkan, saya kaya. Apakah anak ini tahu ada sesuatu di dalamnya? Semua orang tercengang, dan bola mata pemilik kios gemuk itu bahkan seakan mau keluar. Nathan Lewis mengambil batu giok itu, melihatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Benda ini adalah liontin batu giok untuk dibawa ke ibunya, yang dapat mengusir roh jahat dan menyehatkan tubuh. Tepat ketika Nathan memasukkan batu giok ke dalam sakunya dan hendak pergi, pemilik kios gemuk menghentikannya. "Adik laki-laki, diskusikan sesuatu, jual batu ini kepadaku." Pemilik kios gemuk itu bertanya dengan senyum di wajahnya. "Tidak untuk dijual." Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, siap untuk melewati pemilik kios gemuk dan pergi. Melihat Nathan Lewis tidak menjualnya, dan bersikeras untuk pergi, wajah pemilik kios gemuk itu menjadi dingin, dan dia mengubah wajahnya yang ramah sekarang. "Bagaimana Anda bisa mengambilnya? Milikmu. Saya baru saja membeli ini, bagaimana itu menjadi milik Anda?" Begitu banyak orang yang melihat. Petik 2. Apa yang saya jual kepada Anda hanyalah sepotong besi di tanah. Simpul, saya tidak menjual batu giok ini kepada Anda dapat mengambil besinya, batu giok itu harus disimpan. Setelah pemilik tuk gemuk itu selesai berbicara, 5 atau 6 pria kekar bergegas keluar dari rumah di belakangnya, satu persatu. Orang ini masih terlalu muda, dia tahu ada sesuatu di dalamnya, pulang dan buka lagi, buka di sini, bukankah itu mencari masalah? Sayang sekali, harta yang dia dapatkan akan terbang, dan giok hijau kaisar bernilai setidaknya 1 juta. Saya pikir itu lebih dari 1 juta. Orang-orang di sekitar merasa kasihan pada Nathan Lewis, tetapi tidak ada yang maju untuk mengucapkan sepatah kata pun untuknya. Nathan Lewis memandang orang-orang besar yang keluar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Kamu adalah tokoh hitam, merampok barang-barang secara terang-terangan. Berhenti bicara omong kosong, keluarkan batu giok, dan aku akan membiarkanmu pergi, kalau tidak kamu tidak akan pernah pergi." Pemilik kios gemuk itu benar-benar tidak lagi berpura-pura. "Saya pernah mendengar bahwa jalan antik menyembunyikan kotoran dan penipuan. Tampaknya itu benar, hari ini saya ingin melihatnya. Saya tidak menghasilkan batu giok, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya?"
Nathan Louis tersenyum dingin, wajahnya tidak takut sama sekali. Kata-kata Nathan Louis menyinggung seluruh jalan antik, dan banyak pemilik kios di sekitarnya berteriak, dan bahkan meminta pemilik kios gemuk untuk bergegas dan memberi pelajaran pada Nathan Louis. Nak, kamu mencari kematian. Setelah pemilik kios gemuk selesai berbicara, dia meninju Nathan Louis. Angin menderu, jelas pemilik kios gemuk ini telah berlatih, jika tidak mungkin memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Pikirkan tentang ini, jika Anda tidak memiliki kesempatan kedua, beraninya Anda membuka toko di sini untuk menipu orang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan menamparnya. Yang terakhir datang lebih dulu, Nathan Louis menamparkan wajah berminyak pemilik kios gemuk, dan menamparkan pemilik kios gemuk secara langsung, itu berhenti setelah beberapa putaran. Separuh wajahnya merah dan bengkak, dan dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar, sekarang wajahnya bengkak lagi, kali ini terlihat seperti kepala babi. Berikan padaku, bunuh dia. Pemilik kios gemuk itu berteriak. Beberapa pria kekar menyerbu langsung ke arah Nathan Louis, berteriak dari mulut mereka. Bang bang bang, tapi hanya bergegas, dan dalam sekejap mata, beberapa pria kuat semuanya ditendang kembali oleh Nathan Louis, dan kemudian jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Kali ini, semua orang tercengang. Para pedagang yang berteriak tadi menutup mulut mereka satu persatu, dan beberapa bahkan menyelinap pergi. Mereka tahu bahwa mereka bertemu dengan orang yang kejam hari ini. Setelah tertegun sejenak, pemilik tuk gemuk itu berkata dengan wajah muram, "Nak, kamu berani membuat masalah di jalan antik, tahukah kamu siapa yang menutupi tempat ini? Ini adalah kekuasaan Aula Zanse, dan ditutupi oleh Master Harimau, tunggu saja mati." Pemilik kios gemuk itu tahu bahwa begitu kata Aula Zanse keluar, bahkan jika Raja Surga datang, dia akan gemetar 3 kali. Ada banyak orang yang membuat masalah di Antique Street, dan bahkan ada inspektur, Master Pavilion, dan tokoh besar lainnya. Tapi jadi apa, siapa yang tidak dengan patuh menepuk dan pergi ketika mereka keluar dari Aula Zanse? Aula Zanse, Nathan Louis tersenyum dingin, jika aku bilang aku tidak takut pada Aula Zanse, apa yang bisa kamu lakukan? Petik 2, siapa yang tidak takut dengan Aula Zanseku? Ayo, para penonton segera menyingkir. Seorang pria dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya datang, diikuti oleh selusin orang di belakang pria itu, masing-masing dengan tatapan garang. Apakah itu pedagang kaki lima atau orang banyak yang menonton? Setelah melihat orang-orang ini, satu persatu jelas menunjukkan rasa takut. Ketika pemilik kios gemuk melihat pria itu, dia segera merangkak, "Saudara bekas luka, anak ini membuat masalah di sini, dan dia bahkan merampok batu giok yang ingin saya berikan ke Master Harimau." Itu Kaisar Hijau, Master Harimau sangat menyukainya. Kaisar Hijau, mata Scarface berbinar, "Nak, keluarkan batu giok itu dan lihatlah. Apakah kamu dari Tiago Levon?" Nathan Louis memandang Scarface dan bertanya, "Sial, beraninya kamu memanggil nama Master Harimau juga?" Pemilik kios gemuk itu melompat, menunjuk ke Nathan Louis dan berkata, "Ini Brother Scar, jenderal nomor 1 di bawah Master Harimau, dan keamanan jalan antik ini Brother Scar yang mengurusnya." Nathan Louis mengabaikan pemilik kios gemuk itu, tetapi memandang Scarface dan menunjukkan cincinnya, "Apakah kamu tahu cincin ini?" Scarface memperhatikannya dengan cermat. Dengan ekspresi jijik, dia berkata, "Cincin tembaga yang rusak, apa yang perlu diketahui? Sekarang Anda keluarkan batu giok, dan saya bisa memaafkan Anda karena tidak menghormati Master Harimau." Nathan Louis mengeluarkan batu giok hijau zamrud, berkedip memindahkan kilau, membuat wajah bekas luka bersinar di mata. "Cepat, berikan padaku." Scarface memberi isyarat kepada Nathan Louis. Nathan Louis bermain dengan batu giok dan berkata dengan ringan, "Karena kamu tidak tahu cincinku, biarkan Tiago Levon datang. Selama dia datang dan menginginkan batu giok ini, aku bisa memberikan padanya." "Apa katamu?" Scarface sangat marah, "Apakah Master Harimau juga seseorang yang bisa kamu lihat jika kamu mau? Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak tahu apakah kamu hidup atau mati, sepertinya aku harus melakukannya. Jangan panggil, aku bisa memberikannya padanya." "Telepon." Nathan Louis mengeluarkan ponselnya. "Apakah kamu memiliki nomor telepon Master Harimau?" Scarface mengerutkan kening. Untuk mengetahui siapa Tiago Levon, tidak semua orang dapat memiliki nomor telepon Tiago Levon. Sekarang Nathan Louis memiliki nomor telepon Tiago Levon, itu tidak mungkin orang biasa. 139.322.
Nathan Lewis langsung memberikan nomor telepon Tiago Levon, memandang Scarface dan berkata, apakah Anda menelepon atau saya menelepon? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Scarface tertegun sejenak, lalu dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan memanggil Tiago Levon. Dia tidak tahu siapa Nathan Lewis, tapi dia tidak berani membiarkannya menelepon Tiago Levon. Segera, telepon terhubung, dan suara malas Tiago Levon datang dari sisi yang berlawanan. Jelas, sudah waktunya, dan Tiago Levon belum bangun. Master, seseorang membuat masalah di Jalan Antik, mengatakan bahwa dia mengenalmu, menyuruh aku meneleponmu. Scarface berkata dengan hati-hati. Siapa? Siapa namanya? Tiago Levon bertanya. Saya tidak tahu siapa namanya, tetapi dia memiliki cincin tembaga di tangannya dengan naga di atasnya, dan sepertinya ada kata perintah. Tanya saya apakah saya mengenalinya, kata Scarface. Bajingan, Tiago Levon melompat dari tempat tidur dengan mencicit ketika dia mendengarnya. Scarface, saya katakan, Anda harus melayani pria ini untuk saya. Jika Anda berani membuatnya tidak bahagia, saya akan membunuh Anda. Seluruh keluarga, ingatkan itu untukku. Setelah Tiago Levon selesai berbicara, dia menutup telepon, mengenakan pakaiannya, dan bergegas menuju Jalan Antik. Scarface mendengarkan suara sibuk di sisi lain, dan ekspresinya berubah. Dia telah mengikuti Tiago Levon selama lebih dari 10 tahun, dan dia belum pernah melihat Tiago Levon dalam kepanikan seperti itu. Meletakkan telepon, wajah Scar menatap Nathan Lewis, dan seluruh orang gemetar seperti saringan. Kakak Scar, orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin Master Harimau tahu pemuda yang begitu tercengang? Dia hanya berbohong padamu. Cepat dan dapatkan kembali batu giok itu. Pemilik kios gemuk itu tidak memperhatikan keanehan wajah Scar melihat Nathan Lewis dengan jijik, katanya. Terkunci. Baru saja selesai berbicara, Scarface menamparkan wajah pemilik tuk gendut itu. Kamu bajingan, omong kosong apa, jelas kamu yang membeli dan menjual. Jangan pikir aku tidak tahu, aku pikir kamu tidak mau tinggal di sini lagi. Pemilik kios gemuk ditampar wajahnya oleh Scarface, dan dia langsung ditampar dalam lingkaran. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi beberapa orang yang cerdik tampaknya melihat sesuatu saat ini, dan tahu bahwa Nathan Lewis pasti memiliki dukungan di belakang. Tuan, aku benar-benar minta maaf barusan. Kamu istirahat dulu, Master Harimau akan segera datang. Scar mengikuti Nathan Lewis dengan wajah tersanjung. Dia tidak mengenal Nathan Lewis, dan dia tidak tahu bahwa Nathan Lewis adalah penguasa istana Taurus mereka. Faktanya, banyak anggota Aula Zanse bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah anggota Istana Taurus. Ini semua rahasia, dan hanya sedikit orang dalam yang mengetahuinya. Begitu Nathan Lewis mendengar bahwa Tiago Levon akan datang, dia berencana untuk menunggu sebentar. Dia mencari secara membabi buta seperti dia, tidak tahu kapan dia akan menemukan pena roh dan cinabar. Karena Tiago Levon mendukung Jalan Antik, dia pasti familiar dengan hal-hal di sini. Jadi Nathan Lewis berencana untuk bertanya pada Tiago Levon. Cepat bawakan kursi. Scarface menendang pemilik tuk gendut itu dengan keras. Oh, pemilik kios gemuk itu bodoh, dan buru-buru memindahkan kursi dari ruangan dan membiarkan Nathan Lewis duduk. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba ada suara rem, dan Tiago Levon membuka pintu dan berlari. Semua orang melihat Tiago Levon datang, semua menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani membawa mereka pergi. Sementara Tiago Levon berlari ke Nathan Lewis, terengah-engah, Tuan Nathan, Anda datang ke Jalan Antik, beritahu saya sebelumnya, aku akan menemanimu, aku akrab dengan daerah ini. Aku hanya berjalan-jalan, kata Nathan Lewis ringan. Tiago Levon memandang Scarface dan bertanya, Scarface, apa yang terjadi? Scarface juga tidak terlalu jelas, jadi dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui satu persatu. Tiago Levon tidak bodoh, dia hanya menebaknya. Memahami apa yang terjadi. Sial, menggunakan namaku untuk menipu dan mencuri di sini, sialan. Tiago Levon mengutuk, menghancurkan stan, mengusir orang ini dengan anggota badan yang patah, dan tidak pernah diizinkan memasuki Jalan Antik lagi. Ketika pemilik warung gendut mendengar ini, ia langsung ketakutan dan tersungkur di tanah. Master Harimau, tolong ampuni aku. Pemilik tuk gendut itu terus memohon belas kasihan, segera teriakan terdengar, dan pemilik tuk gemuk itu terbawa. Semua orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, terutama pemilik warung terdekat yang baru saja berteriak pada Nathan Lewis, dan beberapa dari mereka takut sampai kencing di celana. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Scarface,
Biarkan orang-orang ini pergi. Tiago Levon berkata kepada Scarface. Keluar dari sini, tidak ada yang bisa dilihat. Siapapun di antara kalian yang berani membeli atau menjual dengan paksa di masa depan akan menjadi akhir. Scarface berteriak pada semua orang, membuat semua orang takut untuk melarikan diri. Tuan Nathan, tidak tahu apa yang Anda suka. Tidak ada yang bagus di sini, hanya beberapa barang jalanan, dan barang-barang bagus masih ada di dalam. Tiago Levon berkata kepada Nathan Lewis. Saya ingin membeli pena roh dan cinnabar, saya tidak tahu apakah ada di sini. Nathan Lewis bertanya kepada Tiago Levon. Tiago Levon tertegun sejenak, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan tentang pena roh Nathan Lewis, dan cinnabar itu, bukankah semuanya ada di mana-mana. Tapi Tiago Levon tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa dengan hormat berkata, Tuan Nathan, saya akan membawa Anda ke beberapa barang antik untuk jalan-jalan, Anda dapat melihat apakah ada sesuatu yang Anda inginkan, saya tidak tahu banyak tentang bisnis ini. Oke, memimpin di depan. Nathan Lewis mengangguk. Tiago Levon secara pribadi memimpin, dan para bos toko barang antik mengeluarkan semua barang mereka, tetapi tidak ada yang disukai oleh Nathan Lewis. Kali ini, Tiago Levon berada dalam sedikit masalah. Tuan Nathan, jalan antik sangat besar, semua barang bagus ada di sini, dan masih tidak ada yang dibutuhkan Tuan. Nathan, mengapa saya tidak mengirim saudara-saudara, untuk mencarinya di tempat lain? Petik 2. Tidak, hal semacam ini dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Bahkan jika Anda menemukannya, percuma jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Nathan Lewis melambaikan tangannya, tidak peduli berapa banyak orang menemukannya. Itu benar, Tiago Levon mengangguk. Silakan, aku harus kembali juga. Karena tidak ada, Nathan Lewis tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tapi saat Nathan Lewis hendak pergi, Tiago Levon sepertinya mengingat sesuatu, dan segera menghentikan Nathan Lewis dan berkata, Tuan Nathan tunggu sebentar. Ada lagi, tanya Nathan Lewis. Tuan Nathan, saya tiba-tiba teringat bahwa ada tempat di mana mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan. Setelah Tiago Levon selesai berbicara, dia memerintahkan mobil untuk datang dan meminta Nathan Lewis masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Tiago Levon memperkenalkannya. Ternyata tempat dia membawa Nathan Lewis adalah sebuah rumah besar. Pemilik rumah itu adalah Garrison Srio, yang pernah menjadi pensiunan perwira dari pemerintah provinsi. Setelah mundur, Garrison Srio membangun sebuah rumah besar di tempat yang indah di Gruyères, dan kemudian merawatnya untuk waktu yang lama. Namun, Garrison Srio memiliki hobi, yaitu mengoleksi barang antik. Di halaman Garrison Srio, ada barang antik di mana-mana, beberapa di antaranya dibeli dari luar negeri. Dibandingkan dengan rumah Garrison Srio, jalan antik benar-benar beda kelas. Nathan Lewis tidak menyangka bahwa pria sebesar itu masih ada di Gruyères. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari keterampilan dari pemimpin lama selama 3 tahun, Nathan Lewis yang biasa tidak akan bisa berhubungan dengan orang-orang besar ini sama sekali. Segera, mobil berhenti di sebuah rumah kuno, dan seorang pelayan bergegas, mengikuti Tiago Levon dan membisikkan beberapa kata, dan berlari kembali ke rumah. Segera, seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan bersandar pada tongkat berjalan keluar. Setelah melihat Tiago Levon, lelaki tua itu tertawa dan berkata, sangat jarang Master Harimau datang ke sini. Panggil saja saya Tiago Levon, di depanmu, bagaimana aku berani memanggilmu kakekku. Tiago Levon buru-buru melangkah maju untuk menemuinya, dan berkata dengan sopan. Pejabat pemerintah provinsi, meskipun telah pensiun, energinya tidak kecil, jadi Tiago Levon tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah Garrison Srio mengikuti Tiago Levon dan mengucapkan beberapa patah kata, dia melihat Nathan Lewis di sampingnya, menatapnya dan bertanya, Tuan Levon, pemuda ini agak pemalu. Oh, ini Tuan Nathan. Kali ini, saya membawa Tuan Nathan untuk mengganggu Tuan, dan saya harap Tuan Garrison tidak tersinggung. Tiago Levon buru-buru menjelaskan. Mendengar bahwa Tiago Levon berbicara kepada Nathan Lewis, yang baru berusia awal 20-an, mata Garrison Srio bersinar karena terkejut, tetapi itu hanya sekilas. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Masuk, kalian berdua. Garrison Srio mengangguk sedikit ke arah Nathan Lewis, itu adalah salam. Menurutnya, seorang keturunan muda berusia awal 20-an yang bisa disebut gentleman oleh Tiago Levon harus kaya dan berkuasa di keluarganya, jadi dia sangat dihormati oleh Tiago Levon, bukan karena kekuatannya. Tiago Levon dan Nathan Lewis masuk ke rumah Garrison Srio. Begitu mereka masuk,
Nathan Louis merasakan ledakan energi spiritual yang kuat. Ada beberapa pohon besar di halaman yang cukup tebal untuk dipeluk, menghalangi sinar matahari yang luas. Terus berjalan ke depan, bebatuan dan air yang mengalir, bangunan dan pavilion, setiap tempat memancarkan aroma kuno yang kuat. Berapa umur pohon-pohon kuno ini? Nathan Louis memandangi pohon-pohon besar dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, karena aura yang kaya ini semuanya terpancar dari pohon-pohon besar ini. Tuan Nathan, pohon-pohon kuno ini berusia ratusan tahun. Karena pohon-pohon inilah halaman kuno dibangun di sini. Tiago Levon menjelaskan kepada Nathan Louis. Nathan Louis sedikit mengangguk, dan dia mengerti mengapa Garrison Serio, seorang pejabat provinsi, memilih untuk datang ke Gruyères kecil ini untuk hidup di hari tuanya. Tempat ini memiliki banyak aura, yang sangat cocok untuk usia tua, dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah dipelihara oleh aura, tubuh akan menjadi lebih muda dan lebih tangguh. Setelah melewati koridor, Garrison Serio mengajak Tiago Levon dan Nathan Louis ke aula. Seluruh aula dipenuhi dengan perabotan antik, masing-masing dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Bahkan ada kursi naga yang diukir dengan 9 naga raksasa di tengah aula. Ada bantal emas di kursi naga, dan sepertinya seseorang sering duduk di atasnya. Nathan Louis sedikit mengernyit ke kursi naga, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Kalian berdua, duduk. Garrison Serio melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian duduk langsung di kursi naga. Setelah Tiago Levon dan Nathan Louis duduk, Garrison Serio meminta para pelayan untuk menuangkan teh. Tuan Levon, Anda dapat pergi ke aula 3 harta karun semuanya. Jika Anda membutuhkan bantuan dari orang tua ini, katakan saja. Garrison Serio tahu bahwa Tiago Levon akan datang, dan dia pasti mencari sesuatu. Tiago Levon memandang Nathan Louis, dan Nathan Louis berkata, kami tahu bahwa orang dahulu suka mengoleksi, jadi kami ingin bertanya apakah ada sikat roh di sini pada zaman kuno, yaitu, sikat yang digunakan oleh penulis besar kuno, dan cinabar terbuat dari darah binatang. Pena, Garrison Serio sedikit mengernyit sambil berpikir. Kuno? Tentu saja kita tidak ingin hal-hal kuno sia-sia. Selama ada kuno di sini, harganya gratis, dan saya, Tiago Levon, tidak akan pernah membayar kembali. Tiago Levon buru-buru berkata untuk mencegah Garrison Serio khawatir. Apa yang harimau katakan? Garrison Serio tersenyum ringan, jika saya memilikinya, tidak apa-apa untuk memberikannya kepada Anda. Apakah uang berarti apa-apa bagi saya? Ya, orang dahulu menganggap uang sebagai kotoran. Tiago Levon mengangguk lagi dan lagi. Hal-hal seperti sikat adalah barang habis pakai, jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan sikat bekas. Adapun cinabar yang terbuat dari darah hewan, saya belum pernah mendengarnya. Garrison Serio menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian melanjutkan. Tetapi jika kamu mau untuk menemukan hal semacam ini, mungkin ada lebih banyak kuil daripada saya di sini. Lagi pula, para pendeta kuil perlu menggambar jimat untuk mengusir hantu, dan kuas yang mereka gunakan mungkin memiliki roh. Begitu kata-kata Garrison Serio jatuh, hati Nathan Louis langsung terisi kata-kata, dia lupa kuas ini yang digunakan oleh para pendeta untuk mengusir hantu dan menggambar jimat pasti ada arwah termasuk cinabar yang digunakan, langsung saja ke kuil pendeta untuk mencarinya, kenapa repot-repot melihat-lihat di jalan antik. Terima kasih telah mengingatkan. Nathan Louis bangkit dan memberi hormat pada Garrison Serio. Hahaha, sama-sama, aku baru saja menyebutkannya dengan santai. Garrison Serio tertawa. Tuan, maaf bertanya dari mana kursi naga di bawahmu berasal? Tanya Nathan Louis. Anda dapat melihat betapa luar biasanya kursi naga ini. Garrison Serio berkata dengan wajah bangga, saya membeli kursi naga ini dari luar negeri dengan banyak uang. Ini adalah kursi naga asli, dari dinasti Ming. Kaisar naga yang asli duduk di atasnya. Garrison Serio dengan lembut membelai kursi naga di bawahnya, dan jelas bahwa dia sangat menyukainya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Meskipun Garrison Serio telah mengumpulkan banyak hal, kursi naga ini adalah barang favoritnya. Dia duduk di atasnya hampir setiap hari dan merasakan yang mulia Kaisar Naga. Tuan Garrison, aku menyarankanmu untuk membakar kursi naga, mungkin kamu bisa hidup lebih lama. Nathan Louis membujuk Garrison Serio. Apa maksudmu? Garrison Serio mengerutkan kening, kamu sangat muda, apakah kamu mengutukku mati? Garrison Serio marah, jika bukan karena wajah Tiago Levon, Nathan Louis tidak akan memiliki hak untuk memasukinya. Bagaimana mungkin Garrison Serio tidak marah sekarang karena Nathan Louis ini benar-benar berbicara?
Tuan Garrison, tenanglah, Tuan Nathan pasti punya alasan untuk mengatakannya. Tiago Levon buru-buru berdiri untuk mencegah Garrison Serio, lalu menatap Nathan Louis dan berkata, karena Tuan Nathan melihat beberapa petunjuk, saya harap dia bisa jujur jelaskan bahwa Tuan Garrison juga bukan orang lain. Tentu saja Tiago Levon tahu bahwa Nathan Louis memiliki kemampuan, jika tidak, dia tidak mungkin menjadi penguasa Istana Taurus. Anda, Garrison Serio mendengus dingin dan berdiri dari kursi naga. Nathan Louis tidak terburu-buru, dan tersenyum ringan, kursi naga ini benar-benar milik Kaisar, dan memang milik dinasti Ming, tapi itu sayang sekali kursi naga ini penuh dengan kebencian. Jika saya menebak dengan benar, Kaisar yang pernah meninggal di kursi naga ini, jika tidak, tidak akan ada kebencian yang begitu besar. Petik 2. Alasan mengapa duduk di kursi naga di zaman kuno tidak terasa apa-apa adalah karena tempat ini penuh dengan energi spiritual dan ini adalah tanah tempat yang luar biasa. Itu untuk sementara menekan kebencian di kursi naga, tapi sekarang 9 naga di kursi naga benar-benar kesal. Jika Anda terus menyimpannya, Anda mungkin akan segera mati. Tidakkah Anda melihat bahwa 9 kepala naga di kursi naga telah menjadi hitam? Setelah Nathan Louis selesai berbicara, kesadaran Garrison Serio bergetar, dan dia buru-buru melihat kursi naganya. Benar saja, dia melihat bahwa warna 9 kepala naga sedikit berbeda dari tempat lain, dan itu menjadi sedikit hitam. Wah, jangan menggertakku, menghitamnya keran ini juga akibat usia dan oksidasi. Kebencian macam apa yang terburu-buru, itu hanya omong kosong. Garrison Serio tiba-tiba menamparkan meja dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Nathan Louis tersenyum menghina, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Mungkin ini takdirmu, jangan lihat kamu merasa baik sekarang, tetapi setiap malam kamu akan mengalami mimpi buruk, bermimpi bahwa kamu terjebak oleh ular sanca, dan akhirnya bangun dari mati lemas, kamu telah mengalami mimpi seperti itu setidaknya selama sebulan. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tuan Nathan, Tiago Levon tampak malu dan buru-buru mengejarnya. Pada saat ini, Garrison Serio berdiri di sana dengan linglung, dan sekarang dia telah mengguncang sungai dan laut. Untuk mengetahui apa yang dia impikan, dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Bagaimana Nathan Louis bisa mengetahuinya, dan dia tahu itu. Tunggu sebentar, Garrison Serio dengan cepat mengejarnya dan menghentikan Nathan Louis. Apakah aku benar? Nathan Louis bertanya pada Garrison Serio. Garrison Serio merasa malu, dan akhirnya mengangguk dan berkata, sedikit. Tuan Nathan benar, saya telah diganggu oleh mimpi buruk baru-baru ini, dan saya memiliki mimpi yang sama setiap hari, yang telah mengganggu saya sejak lama. Piton dalam mimpi adalah 9 naga di kursi naga. Sekarang 9 naga penuh dengan keluhan, dan mereka belum sepenuhnya menjadi hitam. Jika 9 naga menjadi hitam, bahkan jika malaikat turun ke dunia, aku takut mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Nathan Louis berkata dengan ringan. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Garrison Serio sudah percaya pada Nathan Louis saat ini. Untuk membakar kursi naga ini, Anda tidak bisa membakarnya dengan api biasa, tetapi gunakan uang kertas untuk membakar kursi naga, dan bakarlah sampai habis, kata Nathan Louis. Ini, Garrison Serio menatap kursi naga, matanya dipenuhi penyesalan, orang harus tahu bahwa kursi naga ini membutuhkan banyak usaha untuk membeli dari luar negeri. Garrison Serio agak enggan membakarnya, jadi dia bertanya Nathan Louis, Tuan Nathan, selain membakar kursi naga, apakah ada cara lain? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ya, Nathan Louis mengangguk, aku bisa menyedot kebencian dari kursi naga dan melenyapkan naga-naga yang marah ini. Garrison Serio sangat gembira ketika dia mendengar ini, kalau begitu tolong, Tuan Nathan. Mengapa harus aku membantumu? Menurutmu, bukankah aku pembohong? Nathan Louis mencibir. Ketika Garrison Serio mendengar ini, dia langsung berkata dengan malu, Tuan Nathan, ini orang tua. Saya tidak tahu mengapa saya menyinggung Tuan Nathan. Saya harap Tuan Nathan tidak akan mempedulikannya dan dapat menyelamatkan hidup saya. Sikap Garrison Serio sangat tulus dan penuh semangat. Wajah itu dengan tulus memohon pada Nathan Louis. Melihat ini, Tiago Levon juga berkata kepada Nathan Louis, Tuan Nathan, Tuan Garrison tidak bermaksud menyinggung, dan saya berharap Tuan Nathan akan membantunya, dan kami masih akan menggunakan tempat-tempat kuno di masa depan. Arti Tiago Levon jelas, yaitu, Aula Zanse dalam pengembangan kota, masih ada tempat di mana Garrison Serio dapat digunakan,
Nathan Lewis membantu Garrison Serio sekarang, dan dia dapat dianggap membantu kuil Taurus sendiri. Di masa depan, selama Tuan Nathan memiliki tempat di mana dia bisa mendapatkan saya, itu adalah tugasku. Garrison Serio buru-buru menyatakan posisinya. Ketika Nathan Lewis melihat ini, dia mengangguk dan berkata, "Aku akan membantumu membunuh naga yang marah ini." Setelah mengatakan itu, Nathan Lewis berjalan ke kursi naga, dan tiba-tiba menekan tangan di kepala naga, dengan erat menekannya. Kemudian pemandangan aneh terjadi. Saya melihat naga yang dipahat. Pada saat ini, ia mulai bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan kemudian raungan naga terdengar, dan suaranya sangat menyedihkan. Tiago Levon dan Garrison Serio sama-sama terkejut. Mereka melihat bahwa di bawah cahaya keemasan, 9 naga semua bergerak, dan kemudian mereka semua naik ke udara. 9 naga memancarkan energi hitam dan menatap Nathan Lewis dengan marah. Tampaknya Nathan Lewis merusak hal-hal baik mereka. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti udara hitam, dan Tiago Levon dan Garrison Serio tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas. Beberapa pohon berusia ratusan tahun di halaman juga sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka mulai bergerak secara otomatis tanpa angin, dan dedaunan berdenting menjadi bola. Tiago Levon dan Garrison Serio menatap naga raksasa dengan mata tercengang. Terutama Garrison Serio, seluruh tubuhnya basah kuyup. Ini adalah kursi naga yang dia duduki setiap hari. Ada hal jahat di dalamnya, memikirkannya membuatku merasa takut. Beberapa naga patah yang telah berubah menjadi kebencian, berani menjadi liar. Ekspresi Nathan Lewis acuh tak acuh, dan dia melihat tangannya menjentikkan, dan cahaya keemasan langsung menghilang ke tubuh naga raksasa itu. Segera setelah itu, raungan naga lain terdengar, dan beberapa naga raksasa menghilang, berubah menjadi awan udara hitam, diselimuti Nathan Lewis. Nathan Lewis membuka mulutnya dan menghirup tiba-tiba, semua udara hitam tersedot ke perut Nathan Lewis. Dalam sekejap, ketenangan dipulihkan di aula. Teknik konsentrasi yang diajarkan oleh naga tua itu benar-benar bagus, dan bahkan bisa menghilangkan keluhan. Nathan Lewis sangat gembira. Selain memurnikan energi spiritual, seni jantung kondensasi ini dapat disempurnakan menjadi kekuatannya sendiri, apakah itu kebencian atau kemarahan. Baru saja setelah keluhan ini selesai, Nathan Lewis dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Setelah beberapa saat, Garrison Serio terbangun dari keterkejutannya, dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk kepada Nathan Lewis. "Terima kasih, Tuan Nathan karena telah menyelamatkan hidup saya tidak akan pernah melupakannya." "Sama-sama. Anda dan saya masing-masing minta apa yang kamu butuhkan." "Itu saja." Nathan Lewis melambaikan tangannya. Kebencian ini diserap dan disempurnakan, yang lebih efektif daripada latihan Nathan Lewis selama 10 hari setengah bulan. Garrison Serio tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Nathan Lewis, tetapi dia tidak berani bertanya secara rinci. Lagi pula, untuk makhluk abadi seperti Nathan Lewis, banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. "Tuan Nathan, lalu kursi naga ini." Garrison Serio memandang kursi naga dan bertanya dengan hati-hati. "Sekarang kursi naga ini sudah menjadi kursi biasa, dan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan psikologi Anda, tetapi itu adalah beberapa pohon kuno di halaman, Anda harus merawatnya dengan hati-hati, itu adalah umur panjang dan kesehatan Anda," kata Nathan Lewis, melihat beberapa pohon kuno di luar. Sangat disayangkan bahwa pohon kuno semacam ini tidak dapat ditransplantasikan, jika tidak, Nathan Lewis benar-benar ingin mendapatkan beberapa untuk pergi ke puncak Teluk Genuo. Aura yang berasal dari pohon kuno ini pasti dapat membantunya berkultivasi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Oke, saya pasti akan mengirim seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu. Selain itu, saya akan menemukan pena spiritual dan cinabar yang dibutuhkan Tuan Nathan. Saya sangat akrab dengan Master Sejati Lei Mingguan, kata Garrison Serio. "Terima kasih kalau begitu." Nathan Lewis mengangguk, "Sudah larut, aku harus kembali." Nathan Lewis melihat waktu, hampir malam, dan dia akan pulang untuk makan malam. "Jika Tuan Nathan menyukainya, maka makanlah sebentar di sini. Saya akan memesan seseorang untuk menyiapkannya." Garrison Serio bertanya dengan hati-hati. Garrison Serio saat ini, yang telah lama mengagumi 5 tubuh Nathan Lewis, ingin mencari kesempatan untuk menjilat Nathan Lewis. Nathan Lewis melihat penampilan Garrison Serio dan mengangguk, maka itu akan mengganggu orang dahulu. "Jangan repot-repot, jangan repot-repot." Garrison Serio sangat gembira dan segera memerintahkan orang untuk mulai menyiapkan makanan. Di rumah sakit Gruyères,
lengan Leon Kale telah diperban, dan Shania Gwen merawatnya. Nathan Lewis ini, ketika saya sembuh, saya pasti akan membunuhnya. Leon Kale berteriak dengan amarah di hatinya. Dia mematahkan lengannya, mengganggu pernikahannya, dan membuat keluarga Kale menjadi bahan tertawaan di Gruyères. Dia tidak bisa menelan fakta ini. Saudara Leon, jangan marah, saya meminta Marcelo Tavian untuk mencari seseorang untuk membunuh Nathan Lewis. Kali ini, dia mencari ahli bela diri, dan dia pasti akan memukuli Nathan Lewis sampai mati. Kata Shania Gwen sambil mengupas jeruk. Jika keluarga Smith tidak memblokirnya, Nathan Lewis pasti sudah mati. Leon Kale menggertakkan giginya, matanya penuh kesuraman, dia mengambil jeruk kupas Shania Gwen dan memakannya. Pada saat ini, telepon Shania Gwen berdering, setelah terhubung, ekspresi Shania Gwen berubah dengan cepat, dan kemudian dia menutup telepon. Siapa? Tanya Leon Kale. Marcelo Tavian memanggil, dia bilang mereka dipukuli oleh Nathan Lewis, dan lengan Marcelo Tavian juga patah. Shania Gwen mengerutkan kening, apa sebenarnya yang dipelajari Nathan Lewis dalam 3 tahun penjara? Bagaimana itu berubah? Bagaimana bisa bertarung seperti itu? Sampah? Ini sampah teman sekelasmu, pelatih dan sampah macam apa yang bisa mereka temukan, sepertinya aku harus menemukannya sendiri. Leon Kale bahkan lebih marah saat ini, menatap Shania Gwen di depannya, menariknya, dan merobek pakaiannya secara langsung. Ah, kakak Leon, seru Shania Gwen, ini di bangsal rumah sakit. Leon Kale masih peduli tentang itu, dia perlu marah, tetapi ketika dia bersiap untuk marah, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Leon Kale panik, dia tidak mengerti apa yang salah dengannya. Mungkinkah jika lengannya patah, tempat lain juga akan terpengaruh? Kakak Leon, apakah kamu terlalu gugup? Shania Gwen bertanya dengan hati-hati. Batuk-batuk. Pada saat ini, Jonas Kale masuk dan melihat putranya bersama Shania Gwen, wajahnya memerah dan dia batuk 2 kali. Leon Kale terkejut, dan Shania Gwen sangat takut sehingga dia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Itu hanya omong kosong, lenganmu patah, bisakah kamu melakukan omong kosong semacam ini? Jonas menegur Leon. Leon menundukkan kepalanya, tetapi matanya penuh amarah dan berkata, "Ayah, aku ingin Nathan Lewis mati, aku akan membiarkannya mati." Leon Kale menyalahkan dirinya pada Nathan Lewis saat ini, itu dia lengan sendiri menyebabkan ini. Faktanya, Nathan Lewis melakukannya, tetapi dia tidak mematahkan lengannya, tetapi ketika dia berada di keluarga Gwen, Nathan Lewis secara langsung melumpuhkan kemampuan Leon Kale untuk menjadi seorang pria. Jangan khawatir tentang ini, rawat lukamu baik-baik. Aku ingin menyelidiki Nathan Lewis, tetapi Thiago Levon bahkan menghormatinya. Aku ingin melihat apakah ada kekuatan di belakang anak ini. Juga marah, dia bingung, dia tahu bahwa Thiago Levon tidak menggerakkan Nathan Lewis, pasti ada alasannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ayah, anak itu, diam untukku. Sebelum Leon Kale selesai berbicara, Jonas Kale melotot tajam. Leon Kale sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Paman Kale, aku mengenal Nathan Lewis dengan baik. Dia tidak memiliki latar belakang kekuatan apapun. Kami telah bersama sejak kuliah. Ayahnya dulu seorang pegawai negeri. Sekarang dia telah dipecat dan menyapu jalanan. Kenapa takut padanya? Shania Gwen setelah menyelesaikan pakaiannya, dia berkata kepada Jonas Kale. Kamu tahu sial. Jonas Kale menatap Shania Gwen dengan dingin, pendapat orang, jika bukan karena kamu, Leon tidak akan seperti sekarang. Pergi. Jonas Kale sebenarnya menentang pernikahan Leon Kale dan Shania Gwen. Bagaimanapun, kedua keluarga itu salah, tetapi saya tidak tahu metode apa yang digunakan Shania Gwen untuk membuat Leon Kale terpesona, sehingga Leon Kale bersikeras untuk menikahinya. Wajah Shania memerah dan putih ketika dia dimarahi oleh Jonas Kale, tetapi dia tidak berani membantah sepatah kata pun. Jika Anda ingin menikah dengan keluarga kaya, inilah harganya. Nathan Lewis, aku tidak akan pernah mengampuni dia. Shania Gwen menggertakkan giginya setelah Jonas Kale pergi. Dia tidak berani melakukan apapun pada Jonas Kale dan Leon, jadi dia hanya bisa menyalahkan Nathan Lewis. Rumah keluarga Garrison Serio, Thiago Levon dan Nathan Lewis bersenang-senang dengan anggur, makanan ini cukup menyenangkan. Para pelayan di samping melihat usia muda Nathan Lewis, dan duduk dengan 2 tokoh besar di Gruyères, mengobrol dan tertawa, semuanya iri. Tuan Nathan, hari ini hanya makanan ringan. Besok saya akan mengadakan pesta di Hotel Dutch,
dan mengundang orang-orang dari dua istilah politik dan bisnis Gruyères untuk berpartisipasi. Saya ingin memperkenalkan Tuan Nathan secara langsung. Garrison Serio terlihat sombong. Arti Garrison Serio jelas, itu untuk membuka jalan bagi Nathan Louis. Setelah perjamuan ini, tidak ada seorang pun di Gruyères yang berani memprovokasi Nathan Louis. Nathan Louis ingin menolak, dia tidak ingin terlalu umum, dia hanya ingin berkultivasi dan menunggu kedatangan tanggal 15 Juli. Tetapi Nathan Louis belum berbicara, tetapi Tiago Levon berkata, kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Tuan Garrison untuk Tuan Nathan. Dengan pengenalan Tuan Garrison, akan jauh lebih nyaman bagi Tuan Nathan untuk bekerja di Gruyères. Nathan Louis melihat Tiago Levon menggantikannya, dia setuju, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit mengangguk, tua dan sopan. Setelah mereka bertiga bertukar beberapa kata lagi, Nathan Louis dan Tiago Levon pergi. Tuan Nathan, bawahan ini baru saja menyetujui undangan untuk Tuan Nathan, dan saya berharap Tuan Nathan tidak akan menyalahkannya. Meskipun Aula Zanse dan kuil kami telah berkembang pesat dan kekuatan kami terus berkembang, kami masih tidak dapat bergerak 1 inci ketika kita meninggalkan Gruyères. Masih ada banyak kekuatan yang menatap Gruyères, jadi kita hanya bisa terus memperkuat jaringan hubungan kita. Tiago Levon berbisik kepada Nathan Louis untuk menjelaskan. Nathan Louis sedikit terkejut, bukankah kamu kaisar di Gruyères? Apakah ada orang yang berani menentangmu? Nathan Louis tidak mengerti bahwa Tiago Levon adalah raja di Gruyères. Kecuali politisi, siapa yang berani memprovokasi Tiago Levon? Setelah mendengar ini, Tiago Levon berkata dengan malu di wajahnya, Tuan Nathan, itu hanya disebut-sebut oleh orang biasa. Selain Aula Zanse, ada juga geng Margot dan aliran servan di seluruh Gruyères, di antaranya yang kecil kekuatan bahkan lebih kuat. Tak terhitung, kami Aula Zanse dan geng Margot adalah musuh bebuyutan. Setiap tahun akan ada perkelahian dan kerusakan timbal balik. Namun, Sergio Firo, pemimpin geng Margot, tidak tahu di mana dia berlatih. Saya khawatir dia bukan lawan sekarang. Nathan Louis memandang Tiago Levon, dan dia bisa melihat bahwa kehidupan Tiago Levon tidak terlalu baik di tahun-tahun ini. Di mata orang luar, pemandangan hanyalah penampilan. Orang-orang seperti mereka dalam bahaya kapan saja. Jika seseorang menyusahkanmu, temukan saja aku secara langsung. Nathan Louis berkata dengan ringan. Karena Aula Zanse adalah bawahannya, tentu saja Nathan Louis tidak bisa mengabaikannya. Tiago Levon sangat gembira, dengan kata-kata ketua Aula, saya tidak takut pada apapun. Ketika ketua Aula maju, hantu dan dewa akan menyerah, belum lagi Sergio Firo belaka. Tiago Levon melihat Nathan Louis hancurkan 9 naga yang marah hari ini. Terkejut, 5 tubuh kekaguman jatuh ke tanah. Nathan Louis tersenyum, dia tidak menyangka bahwa keterampilan menyanjung Tiago Levon tidak buruk. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis kembali ke rumah, orang tuanya tidak ada di rumah, jadi dia sepertinya pergi jalan-jalan lagi. Dalam lingkungan seperti itu, akan lebih baik untuk keluar lebih banyak. Tidak ada yang peduli, Nathan Louis mulai berkultivasi di dalam ruangan. Dia harus bergegas untuk berkultivasi sekarang, karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi pada tanggal 15 Juli. Meskipun naga tua itu mengatakan bahwa hari itu akan memberinya peluang besar, siapa yang tahu apakah kesempatan ini akan disertai dengan bahaya. Duduk bersila, diam-diam melafalkan formula jantung kental, aura Nathan Louis mulai berputar perlahan, dan aura di sekitarnya perlahan diserap oleh Nathan Louis dan memasuki tubuh Nathan Louis. Bahkan tanpa makan malam, Nathan Louis berlatih untuk 1 malam lagi. Fiuh, ketika Nathan Louis membuka matanya, awan udara keruh keluar dari mulutnya. Aku benar-benar tidak menyangka, kekuatan naga yang marah ini menjadi begitu kuat. Nathan Louis mengepalkan tinjunya dengan lembut, merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Nathan Louis benar-benar menerobos. Sekarang Nathan Louis telah mencapai tingkat ke-5 pelatihan. Anda harus tahu bahwa dia telah berada di penjara selama 3 tahun dan memiliki bimbingan dari pemimpin lama, dan dia baru saja menembus ke pelatihan Ki tingkat ke-4. Itu berhasil menembus ke tingkat 5, yang membuat Nathan Louis sangat gembira. Nathan Louis tampaknya telah menemukan cara untuk berkultivasi dengan cepat. Selama dia menyerap beberapa kebencian, kecepatan kultivasi akan meningkat secara eksponensial. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini sulit didapat di mana saya dapat menemukan begitu banyak hal dengan kebencian. Mengambil napas, Nathan Louis turun dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Apakah itu Nona Ariana? Saya tidak bisa melihatnya,
tetapi saya dapat mendengar Anda ketika Anda berjalan. Pada saat ini, suara Helena Tier datang dari ruang tamu di luar. Bibi, kamu benar-benar luar biasa. Ariana tersenyum, jangan selalu berteriak seperti wanita muda, itu lebih umum, panggil saja aku Ariana. Itu benar, kamu keluar, jadi aku akan memanggilmu Ariana. Helena Tier tersenyum dan mengangguk lagi, kamu di sini untuk mencari Nathan kan? Dia masih di kamar dan belum keluar. Nathan, cepat bangun, Ariana ada di sini untukmu. Helena Tier berteriak ke arah kamar Nathan Louis. Bibi, jangan berteriak, aku akan memanggilnya. Ariana berkata, berjalan lurus menuju kamar Nathan Louis. Helena Tier hampir melompat ketika dia mendengar Ariana Smith berjalan menuju kamar Nathan Louis. Anak ini juga berbohong kepadaku bahwa dia adalah teman biasa. Apakah teman biasa akan langsung pergi ke kamar tidur? Aku benar-benar ingin melihat seperti apa calon menantuku. Helena Tier bergumam pada dirinya sendiri. Istri, izinkan saya memberitahu Anda, penampilan Nona Ariana, saya khawatir seluruh Gruyères tidak begitu cantik. Alston Louis berjalan ke telinga Helena Tier dan berbisik. Benarkah? Helena Tier sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Alston Louis sangat pilih-pilih. Ketika Nathan Louis dan Shania Gwen bersama, Alston Louis dengan tegas menentang. Sekarang Alston Louis dapat mengatakan itu, maka penampilan Ariana pasti tidak seperti itu. Putraku sangat berbakat, dia baru saja keluar dan menemukan pacar seperti itu, dan dia menyembunyikannya dari kami. Helena Tier tampak bangga, tentu saja, jangan lihat siapa putranya, jika saya di depan, putra kami tidak akan lebih buruk. Alston Louis juga sangat puas dengan Nathan Louis saat ini, wajah yang dulu cemberut, sekarang telah senyum sepanjang hari. Oke. Jangan meledak, ajak aku jalan-jalan, dan tinggalkan dunia dua orang untuk dua anak. Helena Tier berkata, menarik Alston Louis keluar dari villa. Di sisi lain, Ariana mendorong pintu dan berjalan ke kamar Nathan Louis. Ketika dia melihat Nathan Louis berdiri di bawah tempat tidur dengan pakaian lengkap, Ariana tercengang, apakah kamu belum bangun? Kenapa? Kamu tidak ingin aku bangun, kamu ingin melihatku melepas pakaianku. Nathan Louis setengah bercanda, bah, siapa yang melihat caramu menanggalkan pakaianmu? Ariana Smith memutar matanya ke arah Nathan, tapi dia masih sedikit bersemangat. Nathan bisa bercanda dengannya, yang membuktikan bahwa hubungan antara kedua orang itu telah terjalin, jelas meningkat banyak. Aku ada perlu denganmu, ikut aku. Ariana mau tidak mau menyeret Nathan Louis pergi. Nathan Louis ingin bertanya kemana harus pergi, tetapi Ariana langsung menarik Nathan Louis ke dalam mobil. Tetapi melihat waktu, masih terlalu dini bagi Garrison Serio untuk mengundangnya ke perjamuan, jadi Nathan Louis membiarkan Ariana membawanya pergi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ambassador Mall, ini adalah mall yang sangat terkenal di Gruyères, hampir semua merek besar ada di sini. Melihat Ariana membawa dirinya ke sini, Nathan Louis sedikit terkejut. Apakah kamu ingin aku pergi berbelanja denganmu? Nathan Louis bertanya dengan takut-takut. Anda harus tahu bahwa pergi berbelanja dengan seorang gadis adalah hal yang sangat menakutkan. Nathan Louis pernah merasakannya. Saat itu, dia menemani Shania Gwen ke pusat perbelanjaan selama sehari, dan dia sudah memiliki bayangan psikologis. Kenapa, kamu tidak mau menemaniku? Ariana memandang Nathan dan bertanya. Bukan itu, Nathan menggelengkan kepalanya. Bahkan, Nathan sedikit bangga menemani Ariana ke mall. Bagaimana mengatakan identitas dan penampilan Ariana semuanya kelas 1? Berapa banyak orang yang bisa menemani gadis seperti itu? Orang-orang iri, tetapi Nathan Louis memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari. Dia telah berjanji pada Garrison Serio bahwa dia tidak bisa membiarkan merpati orang lain pergi. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari, saya khawatir itu akan tertunda, kata Nathan jujur. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Tugas utama sekarang adalah menemaniku. Setelah Ariana selesai berbicara, dia menyeret Nathan ke mall. Melihat rangkaian produk yang mempesona, Ariana menyeret Nathan untuk menemukan area pakaian pria, dan kemudian memberi isyarat pada tubuh Nathan Louis satu persatu. Apakah kamu akan membelikanku pakaian? Nathan berkata dengan heran, aku tidak akan membelinya untukmu, untuk siapa aku akan membelinya? Aku tidak bisa lagi memuat pakaian di rumah, kata Ariana, tangannya tidak diam. Dia mengambil satu persatu, dan akhirnya mengambil satu jas dan meletakkannya di tangan Nathan Louis, pergi dan coba. Nathan Louis memegang jas dan tidak bergerak untuk sementara waktu, sementara Ariana mendesak, apa?
Biarkan aku masuk dan mencobanya untukmu. Tidak, Nathan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan buru-buru berjalan di ruang pas. Melihat Nathan sangat ketakutan, Ariana tertawa, dan kelembutan di matanya menjadi semakin jelas. Ketika Nathan berganti pakaian dan keluar, mata Ariana tiba-tiba menyala, menatap Nathan dari atas ke bawah. Dia tampak sedikit terkejut. Saya tidak menyangka potensi Anda menjadi begitu hebat. Mengenakan jas ini, Anda jelas jauh lebih tampan. Melihat Ariana Smith yang terlihat seperti bidadari, Nathan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke cermin sendiri, dan menemukan bahwa dia benar-benar tampan. Karena dia berada di penjara untuk berlatih dengan pemimpin lama, untuk hal-hal materi semakin berkurang. Sekarang dia keluar dari penjara, meskipun dia punya uang, dia masih memakai pakaian lama. Dia tidak pernah berpikir untuk mengganti pakaiannya. Jika dia punya waktu untuk membeli pakaian, dia mungkin juga berlatih sebentar. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Apakah kamu akan pergi ke pesta pernikahan? Nathan Lewis bertanya pada Ariana. Jangan khawatir, ini lebih penting daripada pernikahan. Ariana membawa Nathan Lewis untuk membeli sepatu dan jam tangan, dan langsung mendandani Nathan menjadi tampan, kaya. Begitu dia datang, dia merasa damai. Nathan hanya bisa tanpa daya diseret oleh Ariana, dan Nathan memiliki lebih banyak hal di tubuhnya. Dasi, ikat pinggang, dan bahkan korek api. Ariana menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membeli barang Nathan Lewis. Sejauh menyangkut pakaian Nathan Lewis, saya khawatir tidak ada ratusan ribu yang tidak bisa turun. Bukankah ini terlalu boros? Nathan mengenakan pakaian ini dan merasa tidak berani berjalan. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan orang kaya seperti Ariana. Apa gunanya membeli pakaian seharga ratusan ribu dan korek api seharga puluhan ribu dolar? Apa yang begitu boros tentang ini? Kamu dulu memakainya terlalu kasar. Aku tidak akan membiarkan kamu memakainya seperti itu di masa depan. Kalau tidak aku akan ditertawakan, kata Ariana ringan. Tetapi setelah berbicara, Ariana tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya langsung memerah. Dan Nathan juga mendengarnya dan tersenyum sedikit. Aku mengenakan pakaian masam, mengapa ada orang yang menertawakanmu? Ketika Nathan Lewis bertanya, wajah Ariana menjadi lebih merah, jadi dia hanya bisa memelototi Nathan dan berkata, saya sudah mengatakannya di depan umum. Jika saya ingin menjadi pacar Anda, tentu saja orang lain akan menganggapnya serius. Anda mengenakan pakaian masam, bukankah Anda hanya meninju wajah saya? Saya tidak akan memberitahu Anda, saya akan melakukannya pergi ke kamar mandi, kamu di sini menungguku. Ariana membuat alasan dan buru-buru pergi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tersenyum dan berdiri di sana menunggu Ariana. Setelah melihat Nathan Lewis, banyak gadis yang lewat tanpa sadar menoleh ke belakang, bahkan ada beberapa yang datang untuk mengobrol dengannya dan meminta informasi kontak, tetapi Nathan menolaknya. Pada saat ini, di sisi lain Mal, Shania Gwen dan Wendy Jin juga datang mengunjungi Mal. Kemarin, Shania Gwen dimarahi karena kesungguhannya, jadi dia berencana untuk belanja hari ini untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Shania, lihat cepat, ada pria tampan yang berdiri di seberangnya, kamu akan terpesona dengan melihat ke belakang. Wendy Jin berkata kepada Shania. Ketika Shania Gwen mendengar kata-kata Wendy, dia buru-buru mendongak dan melihat seorang anak laki-laki tinggi berjas, berdiri tegak di seberangnya. Hanya dengan melihat ke belakang, dia bisa merasakan temperamen mulia anak itu. Berhenti menjadi pembunuh belakang, kan? Shania Gwen berbisik, tidak mungkin, aku bisa merasakannya, ini pasti pria tampan. Shania, kamu sudah memiliki tuan muda Kale, pria tampan ini berikan kepadaku. Wendy Jin berkata, dia tidak sabar untuk berjalan. Shania Gwen juga penasaran dan buru-buru mengikuti. Pria tampan, apakah kamu menunggu seseorang? Wendy Jin melangkah maju, menepuk pundak bocah itu dan bertanya. Tetapi ketika bocah itu berbalik, Wendy Jin dan Shania Gwen semuanya terpana di tempat. Nathan Lewis, kenapa kamu? Wendy Jin bertanya dengan heran. Shania Gwen juga sangat terkejut. Dia telah bersama Nathan Lewis selama beberapa tahun, dan dia belum pernah melihat Nathan Lewis sebelumnya. Tampaknya orang benar-benar bergantung pada pakaian. Kenapa bukan aku? Nathan Lewis berkata dengan senyum dingin ketika dia melihat Shania Gwen dan Wendy Jin. Bagaimana kamu bisa datang ke mal ini? Barang-barang di sini sangat mahal. Wendy Jin berkata dengan wajah bingung. Barang-barang di mal ini sangat mahal. Orang biasa tidak memiliki syarat untuk datang. Di mata Wendy Jin,
kondisi keluarga Nathan Lewis bahkan tidak cukup. Bagaimana mereka bisa datang ke mall ini, dan pakaian yang mereka kenakan tampaknya berharga tidak murah. Apakah mall dibuka olehmu? Aku bisa datang jika aku mau. Nathan Lewis memarahi Wendy Jin tanpa basa-basi, dan segera mencekik Wendy Jin sampai tidak bisa berkata-kata. Nathan Lewis, sejauh kamu berbudi luhur, bahkan jika katak memakai jubah naga, kamu tidak bisa menjadi naga. Aku tidak tahu di mana untuk membeli barang murah, datang ke sini untuk berpura-pura, bah. Shania Gwen meminta Nathan Lewis meludah dengan keras. Apakah dia bisa menjadi naga bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan pelacur. Sebelum Nathan Lewis bisa berbicara, Ariana Smith datang dengan sedikit kedinginan di wajahnya, bersihkan kotoranmu untukku. Ariana Smith menunjuk ke Shania Gwen, meludahi pakaian Nathan Lewis dan berkata, melihat bahwa itu adalah Ariana Smith, Shania Gwen sedikit tersentak di matanya, dibandingkan dengan Ariana Smith, siapa dia, Shania Gwen, yang merupakan wanita terkaya di Gruyères. Tetapi di depan begitu banyak orang di mall, mereka memanggilnya pelacur dan memintanya untuk membersihkan pakaian Nathan Lewis, tentu saja Shania Gwen tidak senang. Jangan berbicara begitu kejam, jangan menggertak orang hanya karena kamu adalah nona tertua dari keluarga Smith. Shania Gwen mencoba yang terbaik untuk mempertahankan momentumnya. Aku sudah menyuruhmu untuk menghapusnya, tidak bisakah kamu mendengar? Kamu mengatakan bahwa jika aku menamparmu 2 kali sekarang, apakah Leon Kale berani menemukanku? Aura Ariana jelas menekan Shania Gwen, menyebabkan tubuh Shania Gwen mulai bergetar sedikit. Shania Gwen tahu bahwa Ariana Smith memukulinya tanpa alasan, dan Leon Kale tidak akan mengikuti keluarga Smith untuknya. Nathan Lewis memandang Shania Gwen seperti itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mencibir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan menghapus, aku akan menghapus. Melihat ini, Wendy Jin buru-buru mengeluarkan tisu, ingin menggantikan Shania Gwen dan menghapusnya untuk Nathan Lewis. Kenapa kamu menyentuh pacarku juga? Ariana Smith mendorong Wendy Jin pergi. Wajah Wendy Jin memerah karena malu. Shania Gwen tidak berani memprovokasi Ariana Smith, dan dia tidak berani. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.